Selamat malam pemirsa, kita ketemu kembali di dalam tema seni dan tradisi yang akan membahas lebih lanjut pengetahuan-pengetahuan kita yang berkaitan dengan ringgit cucal atau wayang kulit. Nah, pada malam hari ini saya tetap ditemani oleh dua orang rekan saya sebagai narasumber. Yang pertama adalah Bapak Sumito, sugeng dalu Pak Minto, sebagai Ketua Javanologi, dan yang kedua adalah yang juga gurunya dalang, juga karawitan, juga memang juga dalang, yaitu Ki Suwarno. Sugeng dalu Ki Suwarno. Sugeng dalu. Yeah. Para pemirsa, episode-episode yang lalu kita cerita tentang wayang itu ternyata mempunyai karakter-karakter yang menunjukkan karakter manusia pada saat ini. Bahkan ada wacana pikiran-pikiran tertentu, situasi sekarang ini sudah ditunjukkan oleh karakter-karakter wayang yang terdahulu. Tidak berarti kita mau berpikir mundur seperti kita Pak Mito, bahwa mengenal budaya itu bukan berarti pikiran kita mundur. Justru merupakan implementasi menuju ke depan yang lebih baik. Untuk ini saya akan mengenalkan kembali beberapa wayang yang akan diceritakan oleh Ki Suwarno. Ki Suwarno. Di dalam kisah pewayangan, setiap kali perjalanan Raden Arjuna untuk mencari ilmu, selalu ada gangguan-gangguan. Dan dalam wujud wayang yang agak berbeda-beda. Nun sewu, kira-kira apa ceritanya itu Ki Suwarno? Wujud wayang ini. Wujud wayang yang selalu mengganggu perjalanan Arjuna itu biasanya ada empat karakter wayang, yaitu yang disebut Buto Cakil. Buto Cakil, ya, yang pertama Buto Cakil ini. Yang seperti ini, Pak. Buto Cakil nih ya. Pasti kepapak Buto Cakil dulu. Nah, ini namanya Buto Cakil. Wah, kalau lihat nyongernya itu, ya. giginya sampai panjang gitu kan. Ya, kalau bahasa Jawanya ini sangat petakilan memang. Petakilan, kemelinti gitu loh. Kemelinti, petakilan. Urung karuan atose wis kaya atos-atoso ngoten niku. Oh ya menawa. Kaya atos-atoso. Urung karuan pinter wis kaya pinter-pinter dhewe ngoten. Berarti sombong angkuh gitu. Sombong angkuh dan sebagainya. Nah, sombong dulu sugih kari niku. Cakil. Nggih. Nah, pasti Buco Cakil itu kalau kepapak Arjuna pasti kalah dulu. Pasti kalah. Metu dhisik bayaran kan. Wah nggih. Bayaran dhisik. Menawi ringgit yang ngaten mawon. Metu dilut bayaran dhisik iki. Lek macak nggethu. Nggethu nggih. Metu dilut entek wis. Menika Buto Cakil modelipun ngaten nika. Nah, salajengipun menawi Buto Cakil menika mangke sampun pecah. Sampun tumbungipun pecah, nah nembe buto sanesipun ingkang medal. Biasanipun ingkang medal menika buto rambut geni, lajeng jurang grawah, lajeng wonten malih padas gempal. Padas gempal niku nggih. Istilah nggih. Niku anggotanipun Cakil. Anggotanipun Cakil nggih, anggotanipun Cakil. Nyun sewu. Nah, menika ingkang buto rambut geni. Kejuluk buto rambut geni. Rambute wabuang kaya geni, madul-madule kaya geni munclak ngoten niku lho. Menika katelah buto rambut geni. Nggih, ngoten nika. Nah, mesti menika ingkang dados gangguan yang kedua. Gangguan kecil sudah tidak ada, gangguan di belakang ada lagi yang lebih besar. Maksudipun ngoten. Kula nanti takeni lari-lari. Iya. Itu rambut geni iki nek turu bantal ya. Iya. Bantale es. Salajengipun. Nggih. Menika buto jurang grawah. Ya menika buto jurang grawah. Sak bibaripun rambut geni terus dateng jurang grawah. Menika ngaten menika jurang grawah. Menawi nitik kawontenanipun mrengenge menika langkung sura menika metakilipun langkung sura. Langkung sura metakilipun. Lajeng padas gempal. Nggih, namung padas gempal.
Menika menawi sebatanipun lintu menika nyuwun pangapunten Radi Saru sekedhik. Nggih. Nyuwun pangapunten Radi Saru sekedhik. Nggih. Menika menawi sebatanipun wonten umum menika buta telek. Oh, buta telek. Menika buta telek. Wadah kembali buta telek. Nggih, ngaten menika. Lah menika maksudipun panji menika senaosa menika wujudipun buta nami menika humoris menika. Humoris, nggih. Nggih, humoris. Nggih, sawetawis Pak bilih menika. Nggih, matur nuwun Ki Suwarno. Pemirsa, memang setiap ilmu yang akan ditempuh atau setiap pendidikan itu tentu banyak godaan-godaan. Dan tentunya untuk mencapai ilmu tersebut kita harus berani menghadapi godaan-godaan yang ada. Ini saya kembalikan kepada Pak Mito ya, Pak Mito ya. Jadi juga sering kecerita bahwa anak-anak sekarang itu kalau sinau itu kurang mempeng, yang banyak akibatnya menjadi sering disebut sekolah bodoh, dan itu akan mendapat dampak yang negatif nanti ke masa depan. Nah, menurut pandangan Pak Mito, kita meninjau tentang pendidikan dari contoh perjalanan Arjuna yang ada gangguan-gangguan tadi itu mengandung filsafat apa, Pak Mito? Ya, bahwa semua usaha rekodoyo atau cita-cita itu tidak bisa berjalan mulus sampai ke sasaran, tapi mesti ada rintangan-rintangan yang harus ditanggulangi. Nah, rintangan itu sendiri kan menunjukkan satu sikap bahwa mampu tidak dia menunjukkan satu kompetensi atas dirinya sendiri. Ya, Bahwa satu perbuatan itu bisa bernilai atau tidak diukur dari kompetensinya sendiri. Kalau saya belajar, bahwa belajar itu akan memperbaiki nasib, itu harus ditanamkan betul-betul kepada anak-anak supaya dia sejak awal menyadari bahwa semua yang harus dicapai itu mesti ada masalah, ada rintangan yang harus dihadapi. Ya. Nah, Ya. rantangan itu bisa macam-macam sesuai dengan nafsu yang mengitari kita, itu Pak Wis. sesuai dengan nafsunya ya, yang mengitari kita. Baiklah, Pak Mito, nanti akan kita lanjutkan tentang nafsu itu tadi ya. Saya tertarik sekali gitu Pak Mito ini, tahu-tahu kok larinya ke nafsu. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Akan kita lanjutkan segmen berikutnya, kisah Pak Mito tadi tentang nafsu yang sangat mempengaruhi eksistensi pendidikan kita ke depan. Terima kasih pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV. Kita lanjutkan cerita tadi yang dikenalkan oleh Ki Suwarno. Ada cakil, ada buto rambut geni, jurang grawa, dan pada gempal tadi yang nun sewu sering disebut buto telek ya, Suwarno. Nah, itu selalu bermusuhan dengan para satria. Ini kebetulan di dalam event Mahabharata ini Raden Janaka di dalam perjalanan mencari ilmu selalu ketemu yang 4 tadi. Nah, oleh Pak Mito tadi dijelaskan bahwa 4 itu mungkin merupakan juga tidak dalam bentuk visual di dalam pertemuan dengan Janaka, tapi juga dalam bentuk nurani atau nafsu-nafsu yang harus dikendalikan supaya berhasil mencapai cita-citanya menjadi satria yang betul-betul sakti. Kira-kira begitu ya Pak Mito ya? Iya. Saya mohon penjelasan Pak Mito mengenai jenis-jenis tadi yang dijelaskan. Ada cakil dan 3 ini kan seperti di dalam hidup kita sehari-hari katanya mempunyai 4 nafsu, kira-kira begitu ya Pak Mito ya? Apa kira-kira yang akan dijelaskan Pak Mito? Monggo, aturan. Ya sebenarnya ada beberapa versi itu. Kalau menurut ada secara agama Islam misalnya ada nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu mutmainah dan sebagainya, sebanyak 4 itu. 4 nafsu ya. Nah, kemudian di dalam Jawa ada satu ucapan yang disebut apa? Sedulur papat Limo pancer itu iya. ada korelasinya seperti itu. Korelasi ya. Ada korelasinya. Sebenarnya musuh yang paling berat yang dihadapi oleh setiap orang itu bukan juga rintangan yang fisik, misalnya kemacetan di jalan masa rintangan, tapi juga yang paling berat adalah mengatasi nafsu.
Mengatasi merang nafsu. melawan nafsu itu adalah perang yang paling berat. Nah, kadang-kadang manusia itu juga sudah tahu kalau itu nuruti nafsu, tapi mereka tidak kuasa atas kendali itu, sehingga kalbu atau hati nurani kita itu bicara, tapi kadang-kadang sudah bicara memperingat, tapi disingkirkan. Sudah, kamu nanti saja. Ini dulu saya lagi tertarik di bidang ini. Nah, disinilah maka kalau saya lihat dalam wayang satu kotak itu melambangkan beberapa perangai, maka yang disebut kalbu atau nurani itu tersimpan di dalam diri Semar ini. Yang lain-lain ada mata, ada tangan, ada kaki, dan ada perasaan, ingin tahu, fantasi, harapan, ngalamun, dan sebagainya. Tapi pada saat terakhir ada kesulitan yang tidak bisa diatasi, mereka akan bertanya kepada nuraninya. Nah, kalau di wayangan, kalau ada masalah, para pendawa itu juga akan konsultasi dengan Ki Lurah Semar. Terima kasih Pak Mito. Nanti tentang Ki Lurah Semar nanti ada episode tersendiri yang akan kita bicarakan. Iya. Para pemirsa. Dan ternyata memang manusia itu dipenuhi dengan nafsu-nafsu. Yang tadi jelaskan Pak Mito, ada 4 nafsu yang berada di dalam diri kita. Dan juga mungkin di dalam agama juga diceritakan tentang 4 nafsu itu tadi. Dan saya kembali kepada Ki Warno. Apakah di dalam dunia pedalangan pada saat memainkan peran-peran wayang, mengenal peran-peran wayang, itu filsafat-filsafat secara inti juga dihayati oleh para dalang sendiri, apalagi gurunya dalang, monggo Ki Warno. Ya, memang sebenarnya seharusnya seperti itu, harus dihayati, karena kita ketika bermain wayang itu wayangnya, misalnya pada saat itu wayangnya sedang marah karena mau perang misalnya. Nah, ini kan harus menghayati seperti apa orang marah itu, Marah, ya. sehingga wayangnya menjadi marah betul. Betul, iya. Nah, ketika wayangnya itu sedih, begitu pula dengan wayang-wayang karakter yang lain. Misalnya ada wayang sedih, ya Pak dalangnya itu harus Ikut sedih, mampu, mampu ikut sedih, mengekspresikan kesedihan tadi. kesedihan itu seperti apa, seberapa sedihnya, sampai dengan kalau bisa itu penonton itu terbawa ke sana, Iya. terbawa ke sana kan. Nah, Dan sedihan ya. iya seperti itu. Jadi intinya bahwa setiap dalang itu dipastikan bisa mengekspresikan apa kehendak wayang itu. Pada saat dimainkan itu wayangnya berkehendak apa. Nah, ini ekspresinya Pak Dalang itu harus mampu mengekspresikan yang seperti itu. Ya, waktu dagel, gembira juga sama ya. iya sama. Demikian para pemirsa. Memang nampaknya di dalam mengekspresikan nafsu-nafsu yang terkandung pada diri manusia, tadi juga digambarkan di gambar wayangan itu juga seperti itu. Jadi filosofinya tadi jelas sekali. Seorang murid yang tadi digambarkan seorang Arjuna yang dalam perjalanan untuk mencari ilmu, gangguan-gangguan itu yang ditemukan di jalan tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk nafsu dalam dirinya sendiri. Dan ini sangat berkembang cerita akhir ini. Kita akan ketemu pada season berikutnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita ketemu pada season terakhir ini untuk menuju sasaran, yaitu pada saat perjalanan Raden Arjuna mencari ilmu, pada saat Anda semua belajar mencari ilmu, terdapat gangguan-gangguan secara material, juga spiritual, secara fisik, juga moral. Yang tadi sudah dijelaskan dari pandangan Pak Mito, dari pandangan Ki Dalang Suwarno. Nah, bagaimana cara bisa mencapai tujuan akhir itu dan teknik pengendaliannya pada nafsu-nafsu yang ada tadi? Saya ke Pak Mito terlebih dulu. Pak Sumito, jadi setelah dari penjelasan Pak Mito mengenai 4 nafsu tadi ya, yang ada, yang di ajaran agama juga ada, di ajaran umum yang sering diketahui itu tentang tidur papat ya. Untuk mencapai
ilmu supaya kita sukses di dalam belajar. Pengendaliannya itu kita kira-kira ada cara bagaimana Pak Mito? Monggo. Pertama kita harus menaruh cita-cita itu di depan sana, apa yang mau dicapai, dan bersama itu menyadari rintangan pasti ada. Ya. Bahwa menuju ke sana harus lewat sini. Dan lewat itu juga kadang-kadang penuh unak duri yang harus kita lalui, sehingga kita bisa menyingkirkan satu gangguan-gangguan yang ada di sepanjang jalan. Seperti waktu Mintorogo itu diganggu oleh beberapa masalah, tapi tetap berjalan terus. Di dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita jangan gampang terlena oleh hal-hal yang instan, yang begitu menarik pada saat itu. Ya, kita waktunya belajar harus belajar betul-betul, bahwa tanpa belajar kita tidak akan bisa dipandai. Jadi persoalan yang harus kita hadapi adalah satu keyakinan bahwa kita sampai di sana. Sekalipun ada, dan kita juga tidak akan lupa adanya pelajaran kita, tidak usah kesu, tapi alon-alon waton kelakon. Alon-alon itu tidak berarti sak kepenake, tapi menurut istilah ever onward. Maju terus pantang mundur dengan kehati-hatian. Alon-alon itu tidak berarti sak kepenake, tapi ever on, maju terus. Maju terus ya. Tanpa mundur, never retreat. Dalam perjalanan ini maju terus meskipun pelan, tapi kita yakini bahwa kita akan mencapai itu. Dengan sukses yang kita capai, kita akan menikmati hidup ini sebagaimana wajarnya. Demikian para pemirsa. Jadi ternyata untuk mencapai tujuan di dalam kita belajar itu memang tidak mudah. Gangguan tetap ada, seperti yang diuraikan Pak Mito tadi. Yang penting nampaknya di sini kita harus serius menghadapinya. Semua rintangan yang akan timbul sehingga kita akan mencapai tujuan. Kembali kepada Ki Suwarno ini. Jadi dengan karakter-karakter itu, lalu para dalang juga bisa memvisualkan nafsu-nafsu tadi, ya, supaya lebih indah untuk ditonton. Dan tentunya dengan ucapan-ucapan yang mengandung filsafat ajaran, ya. Nah, untuk mencapai arah ke tingkat jenjang ajaran supaya sukses melalui jalur ajaran dunia pewayangan ini, menurut pengalaman Ki Suwarno kan punya murid-murid yang banyak. Itu sampai mana kira-kira pemahamannya tentang karakter ini? Pemahaman tentang karakter wayang di murid saya yang kecil-kecil itu, Pak. Itu sementara hanya beberapa, masih belum semuanya. Tapi yang jelas mereka secara umum itu sudah dikenalkan yang seperti diterangkan dari kemarin-kemarin itu. Yang jelas mereka mengenal wayang dari mulai cara berbicara, kemudian cara berjalan, kemudian cara memecahkan masalah, kemudian sampai dengan bertingkah atau unggah-ungguh terhadap karena semua itu menunjukkan karakter wayang. Ya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan akhir menjadi dalang yang bagus, ya. Itu kira-kira penahanan nafsunya tadi apa yang harus dikerjakan? Oh, yang harus dikerjakan itu paling tidak itu mereka mengerti dengan dirinya sendiri, itu yang utama. Mengenal dirinya sendiri yang utama, karena dirinya sendiri itu nanti akan ditransformasikan kepada wayang itu. Nah, contohnya, aku iki lek muring-muring ya apa ya kira-kira. Contohnya seperti itu. Aku lek muring-muring kira-kira ya apa ya? Apa iso muring-muringku iki tak gawe kaya Prabu Baladewa misalnya begitu. Ya semuka misalnya begitu. Utawa aku lek nangis lek pas sedih. Iku kira-kira upama tak gawe sedhihe kaya Gatut Kaca Gandrung misalnya gitu, sedih kayak iku. Utawa kaya pas ditinggal lunga pacare misalnya ngoten ya. Tinggal lunga Rukmini.
itu menunjukkan bahwa mereka sudah harus berlatih bermain dengan karakternya sendiri. Kecil ya. Hal yang kecil itu. Iya. Nah, mengenal karakternya sendiri itu sudah sama dengan mengenal karakter wayang nanti akhirnya. Karena karakter wayang itu di dalam dirinya sendiri itu semua ada. Dalam sendiri itu. Nah, yang dilakukan paling tidak ketika mereka emosinya sedang tinggi, dipelajari bagaimana kamu mengendalikan emosimu. Ya. Seperti itu. Contoh, Pak, ini sudah capek Pak, kok rasanya kok sudah malas untuk belajar. Itu berarti semangatnya yang harus disupport. Bagaimana kamu harus mengembalikan semangatmu untuk berlatih agar itu tidak menjadi aras-arasan. Iya, menjadi hambatan ya. Tidak jadi hambatan. Nah, kesimpulannya berarti dia harus mengerti dan mengendalikan dirinya sendiri sehingga akan mencapai yang namanya karakter wayang yang sebanyak itu. Iya, betul. Para pemirsa, ternyata banyak ajaran yang kita peroleh dari beberapa karakter wayang tadi. Diibaratkan seorang murid seperti Arjuna ini, saya atau alih ya Pak ya. Nah, diibaratkan seorang Arjuna yang sedang mencari ilmu tadi, di dalam perjalanannya terganggu oleh visual-visual yang wujudnya seperti ini, ada buto cakil, buto rambut gendi, lalu jurang gerawa ya. Lalu satunya lagi apa? Buto telek tadi ya, batas kempal ya. Nah, untuk bisa mencapai ilmunya yang menjadi tujuan di dalam belajar, tentu harus bisa menguasai semua. Ya. Penguasaan yang terutama adalah penguasaan nafsu tadi. Tidak mudah amarah, mengendalikan nafsu amarahnya, mengendalikan nafsu males ya, gimana males, dan mengendalikan nafsu-nafsu lain yang kira-kira akan menghambat dia untuk bisa mencapai tujuan akhir. Kira-kira ngaten ya? Pak Lito, Pak Iwarno, dan mudah-mudahan ini pelajaran yang baik bagi para pemirsa sekalian untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak didik kita bahwa belajar itu harus serius. Halangan tetap ada, tapi jangan patah semangat mengenai halangan. Onward, maju terus, never retreat, jangan mundur. Karena apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan keseharian, tidak hanya dalam belajar, dalam bekerja pun kita harus tetap penuh semangat dan bisa mengendalikan nafsu dengan cara mengerti dirinya sendiri, mengenalkan pribadi supaya nafsu marah, nafsu males, nafsu apa itu ada di situ nafsu kebaikan juga ya. Itu semua bisa terkendali sehingga kita menjadi manusia yang stabil, bisa mencapai tujuan dengan menghindari halangan-halangan yang pasti muncul di dalam dunia yang kita hadapi sekarang. Demikian para hadirin sekalian, pertemuan kita pada kali ini yang akan kita sambung pada episode-episode berikutnya tentang cerita wayang yang mengandung banyak ilmu yang bisa kita terapkan di dalam keseharian kehidupan kita. Rahayu. Rahayu.